memberi informasi tentang kesehatan Pak Komandur. Karena seharusnya Pak Komandur itu hadir di antara kita pada hari ini. Mungkin Pak Anda yang akan bicara peserta seminar pada siang hari ini. Salah satu kurator dari Nasional Indonesia yang juga adalah sahabat kita, mungkin kolega kita, dan seorang penulis pemerhati kita saat ini sedang dalam kondisi yang sakit kritis gitu, sedang dirawat di Sukabumi, Jawa Barat. Dan kebetulan kawan kami hari ini ada yang besuk ke sana dan beliau melihat langsung kondisinya kritis dan beliau sudah pasrah gitu, sudah ikhlas gitu. Tapi dia masih punya semangat yang tinggi. Oleh karena itu mungkin dalam tahun ini kita memberi spirit dalam batin kita dengan doa kita begitu, dengan keyakinan kita masing-masing agar beliau dikuatkan dan diberi semangat yang tinggi, dan juga kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengabulkan, untuk memberikan kesembuhannya dan bisa kembali di tengah-tengah kita kembali. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing untuk kesembuhan Kang Mamanur. Itu berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Terima kasih. Menunggu berkembang dulu supaya warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan sesi kedua, sesi yang biasanya harus dilawan dengan kegairahan yang lebih karena kita biasanya sesudah menunaikan hajat sebagai manusia pada umumnya, makan dan istirahat biasanya diikuti oleh ngantuk. Padahal pada sesi ini ada topik dengan judul yang kira-kira judulnya itu sepertinya serius sekali, yaitu historiografi ataupun sejarah dan sosiologi. Untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin memberikan pengantar singkat tentang sesi ini. Yang pertama adalah sudah menjadi hukum ekonomi dan secara alamiah memang demikian bahwa kita memang sering ingin mendapatkan sesuatu hal yang sangat banyak, tetapi secara diametrikal kalau dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat dan keragaman yang banyak, saya kira secara umum kita tidak mungkin mendapatkan hal yang maksimal. Dalam forum-forum nasional, hal yang semacam ini sering terjadi bahwa ada diskusi panel. Saya pernah mengalami di taman mini itu apa itu, forum apa itu. Saya hanya bicara 5 menit juga. Nah, tetapi mudah-mudahan keberagaman yang akan ditampilkan akan bisa memberikan makna, paling tidak memberikan sumbangan-sumbangan pikiran pada kita yang bisa kita elaborasi entah di forum lain ataupun waktu-waktu yang lain. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, sangat muskil untuk bisa mengklasifikasikan masalah. Untuk secara ketat, masalah itu semata-mata dimasukkan ke sejarah ataupun sosiologi, karena kita bisa lihat bersama tadi bahwa pada sesi yang pertama juga ketika kita membicarakan sosok seniman dengan segala perniknya, mau tidak mau kita bisa melihat ada dimensi-dimensi historis dan dimensi-dimensi sosiologis yang ada di sana. Tetapi tentu saja sesi kedua ini dihasratkan terutama dalam porsi yang besar untuk membicarakan wacana-wacana seni rupa yang terkait dengan sejarah dan sosiologi. Saya kira mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin
menghilangkan atau mengabaikan dimensi-dimensi sejarah dalam pembicaraan seni rupa, dan dimensi sosiologi di mana kita akan bisa melihat bagaimana semua fenomena dalam seni rupa itu bisa dilihat dalam konteks perubahan sosial, kemudian stratifikasi sosial, kemudian fungsi dan peran yang menjadikan bahwa kesenian itu bukan sesuatu yang steril. Penciptaan itu tidak hanya mendudukkan seniman sebagai semata-mata makhluk yang unik, kemudian jenius dan tidak terpahamkan, tetapi sesungguhnya penciptaan kesenian selalu harus diletakkan dalam konstruksi sosial kesenian, di mana ada berbagai macam faktor yang sebenarnya. Dalam hal inilah sudah terlalu lama kita selalu mengerang-erang ataupun merengek-rengek tentang kondisi seni rupa kita ini masih sangat miskin infrastruktur. Untuk membicarakan hal yang demikian, tentu saja kita tidak mungkin bisa melepaskan dari kondisi historisnya. Nah, dalam hal inilah ibu dan bapak sekalian, persoalan historis dan sosiologis itu sering digabungkan dalam analisis-analisis menjadi sosiohistoris, dalam arti sejarah yang merupakan satu perspektif di mana harus dilihat bahwa tidak ada perubahan maka tidak ada sejarah, ya. No change, no history. Teologi untuk bisa melihatnya bagaimana kondisi sosial, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu akan menghasilkan satu fenomena yang bisa kita analisis bersama. Saya kira mungkin terlalu panjang komentar saya. Langsung saja mengikuti teknis yang ada pada sesi yang pertama, yang dalam hal ini hanya akan mengungkapkan pokok-pokok pikiran. Untuk itu langsung saja saya persilahkan, yaitu saya kira tepatnya bukan Bapak tetapi Mas Kasian M. Hum, ya. Beliau adalah dosen jurusan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni, ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau masih sangat muda, saya kira, lahir tahun 70 pada tanggal 5 Juni, dan saya kira beliau mempunyai cukup banyak aktivitas terutama di bidang penelitian, kemudian seminar-seminar baik di lingkungan kampusnya maupun pada forum-forum yang lain. Dalam kesempatan ini akan diungkapkan, ya, satu pemikiran yang berkaitan tentang pandangan dia bahwa ada involusi dalam historiografi dalam seni rupa Indonesia, atau lebih khusus lagi dalam ilmu seni rupa Indonesia. Nah, oleh karena itu langsung saja saya persilahkan Bapak atau Mas Kasian M. Hum untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam makalah involusi historiografi ilmu seni rupa Indonesia. Saya persilahkan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak pada pihak Galeri Nasional Indonesia Jakarta yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam forum pameran dan khususnya adalah seminar Sumber Nusantara 2007, yang saya yakin forum seperti ini adalah forum yang teramat mahal bagi kita semua. Saya ikut mencoba urun rembuk sedikit terkait dengan beberapa alternatif tawaran yang sudah ditawarkan oleh pihak kurator dalam event ini kemarin. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus Burhan tadi, saya mencoba mengangkat satu persoalan yang saya pestakan menjadi akhirnya judul tulisan saya Involusi Historiografi dalam Seni Rupa Indonesia. Itu mungkin dalam beberapa hal sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus Burhan tadi, mungkin tepatnya dalam ilmu seni rupa Indonesia. Ada beberapa poin yang ini tidak bermaksud sebagai kuliah umum gitu, tapi hanya sebagai guideline untuk membantu beberapa hal mungkin biar strukturasi sajian yang tidak saya sampaikan ini menjadi lebih enak saja dipahami.
elitisisme di tingkat praktik wacana, analisisnya paling tidak dapat dijangkarkan pada satu aras. Bagaimana sebenarnya wacana seni rupa Indonesia itu dikonstruksi dalam kesadaran disiplin akademik di berbagai perguruan tinggi atau juga di sekolah-sekolah menengah sampai di pendidikan dasar. Dan kita semua paham, kita semua sepakat, saya kira hampir semua misalnya mata kuliah dan juga buku-buku, kemudian karya-karya publikasi ilmiah yang terkait dengannya yang seni rupa Indonesia itu selalu merujuk pada satu mainstream high art yang dalamnya adalah fine art. Yang paling utama tentunya adalah lukisan dan sedikit patung. Kita bisa lihat buka buku sejarah Indonesia, meskipun tidak banyak jumlahnya, tapi hampir keseluruhannya mengafirmasi pandangan seperti ini. Kemudian apa dampak dari mainstream yang seperti itu? Maka hasanah visual art di luar lukisan dan patung tidak pernah punya ruang yang sangat komprehensif. Meskipun dalam perkembangannya mungkin sampai sekarang seni rupa kontemporer demikian punya ruang terbuka untuk kepentingan mengakomodir itu, tetapi itu kalau kita jujur masih hanya sebagai bagian dari riak-riak kecil yang tidak bisa menjadi bagian wacana atau narasi yang besar. Tapi itu relatif kurang mendapatkan ruang yang representatif. Kalau bisa saya contohkan, relatif punya wacana dalam budaya kita. Kemudian elitisisme turunan di tingkat selanjutnya adalah historiografi seni rupa Indonesia dalam banyak hal itu terlalu sampai hari ini masih terbelenggu dengan satu kenyataan politik sebagai panglima, entah itu mewujud dalam bentuk realisme sosialis maupun realisme sosial dengan segala varian. Dampaknya apa? Peristiwa kecil relatif kurang punya ruang. Akibatnya, saya sepakat dengan tulisannya Eni Supriyanto di buku 1000 Tahun Nusantara itu yang diterbitkan Kompas, 100 tahun hanya untuk satu atau dua wacana saja. Kemudian harapan-harapan akan kemungkinan penyerahan akan semua itu, kalau kita menganggap itu semua adalah bagian dari problem. Sebenarnya banyak disadarkan pada seni rupa kontemporer, karena di sana banyak sekali alternatif ruang yang dijanjikan, baik itu teknik, tema, material dan sebagainya. Tapi juga tidak jawabannya. Mengapa? Karena justru dalam banyak kasus seni rupa kontemporer itu karena ekspresinya terlalu seksi, terlalu genit, pengrumitannya, sofistikasinya itu melebihi kemampuan daya serap publik, justru semakin menjauh publik. Dan bahkan dalam banyak kesempatan realitas-realitas pameran itu mendapatkan dalam tanda kutip penolakan warga masyarakat karena dianggap mengganggu. Karena sebagai penutup, problem evolusi historiografi dalam seni rupa Indonesia itu juga secara tipikal menjadi problem tradisi historiografi kita secara umum yang selama ini adalah banyak sekali mengafirmasi model penulisan sejarah kolonial dan lain sebagainya, sehingga kita tidak pernah mempunyai keyakinan diri untuk menulis dan bercerita tentang diri kita sendiri. Mungkin karena keterbatasan waktu, itu beberapa hal poin yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung dalam kesempatan session diskusi. Terima kasih, maaf kalau waktunya terlalu panjang. Ya, terima kasih saya ucapkan pada pikiran-pikirannya. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mendengarkan pokok-pokok pikiran dari Mas Zainuddin yang tidak MZ. Mas Zainuddin Ramli tidak dai. Beliau lahir di Bandung tanggal 13 Juli tahun 81, tentu masih sangat muda. Pada masa sekarang sedang menyelesaikan studinya di S2 seni rupa ITB, kemudian banyak melakukan kegiatan seminar dan kuratorial, terutama menjadi kurator di Galeri Hidayat. Ini akan ditampilkan satu pemikiran tentang Islam
seni dan kekuasaan tentang pergulatan, yaitu mengambil kasus ingatan dari Festival Istiqlal yang pertama tahun 91 dan yang kedua tahun 92. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira mungkin ada di antara Anda sekalian yang sudah pernah membaca bukunya George Kenneth yang secara khusus melakukan satu penelitian tentang bagaimana Adi Pirus terutama sebagai seorang pelukis yang mempunyai peran besar dalam penyelenggaraan Istiqlal itu beserta karya-karya kaligrafinya sebenarnya juga merupakan satu representasi dari pergulatan kekuasaan yang mungkin bisa kita konfirmasikan dengan apa yang akan diungkapkan oleh Mas Zainuddin Ramli. Saya kira itu pun baru dugaan saya. Sekurang-kurangnya di antara Anda yang pernah membaca tulisan George Kenneth bisa menjadikan hal itu sebagai perbandingan. Saya persilahkan Mas Zainuddin Ramli untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Judul makalah yang saya ambil ini tentang ya khususnya mengambil studi kasus ya pada peristiwa seperti peristiwa Istiqlal yang terjadi pada tahun 91 dan tahun 95. Tapi sebelumnya saya juga ingin melihat bahwa sebaiknya kita juga bisa memilah bahwa Istiqlal merupakan katakanlah seni rupa modern dan seni rupa modern atau kontemporer yang mempunyai gagasan nilai Islam. Ini garis tegas yang harus sudah digarisbawahi adalah soal nilai-nilai Islam yang masuk pada persoalan seni rupa. Nah, pada poin ini pada akhirnya kita juga harus menengok ke belakang bagaimana gagasan nilai Islam dan seni rupa modern Indonesia itu muncul, karena sudah sering diketahui bahwa kenyataan yang hidup dalam seni rupa modern Indonesia itu ya tidak bisa dinafikan adalah banyak segi dan unsur, misalnya nasionalisme hidup, sosialisme hidup, humanisme universal hidup, dan nilai-nilai tradisi atau nilai-nilai religius juga hidup. Nah, ini adalah suatu hal tentu saja. Jadi pada pokok ini saya ingin melihat bahwa seni rupa modern Islam yang terjadi di Indonesia tidak boleh dimaknai ataupun kapan periode itu muncul sekitar tahun 70-an. Nah, pada masa itu ya banyak juga terang dari literatur yang sering ditemukan bahwa Pak Ahmad Sadali yang sering menawarkan gagasan yang intens menawarkan gagasan nilai-nilai itu. Nah, pada fase 70-an juga, pada akhirnya pada fase 70-an juga pemikiran Ahmad Sadali ini juga ternyata bisa dimaknai secara lebih luas ketika seolah-olah menjadi inspirasi bagi muslim lainnya. Ahmad Rahman, dia ada virus dan pelukis muslim yang sejamannya. Artinya di sini bukan siapa yang mana yang mendahului misalnya permasalahan atau misalnya permasalahan atau Rahman yang membuat, tapi pada pokok ini saya ingin garis bawahi bahwa pemikiran di masalah ini yang paling penting sebagai poin gagasan serupa pada Indonesia yang gagasan dari Islam yang ditawarkan pada seluruh Indonesia. Cukup sekian dulu. Nanti kita bisa dialog secara khusus tentang masalah-masalah nanti yang bisa kita angkat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas D.A. Hamdani ya. Mas D.A. Hamdani juga dari seni rupa ITB Bandung. Dia dilahirkan pada tahun 79 pada bulan September tanggal 20, dan ada catatan penting bahwa
Mas Hamdani ini belum kawin. Saya kira itu mempunyai makna yang signifikan dalam perspektif historis maupun sosiologis. Nah, oleh karena itu dari kondisi yang demikian, Mas Hamdani mau menyampaikan satu makalah, yaitu Moi India, Cita Rasa Kelas Soekarno dan Soejoyono. Jadi saya kira kita bisa membayangkan bahwa apa yang akan disampaikan tentu saja mempunyai dimensi historis dan sosiologis, terutama terkait dengan cita rasa Soekarno dan latar belakang Soejoyono. Bagaimana Soejoyono yang merupakan pejuang seni lukis Indonesia baru yang mempunyai paradigma estetik kontekstualisme kerakyatan, kemudian di kemudian hari semakin lihat berkembang menjadi paradigma estetik kerakyatan yang revolusioner. Nah, saya kira langsung saja kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas D.A. Hamdani yang belum kawin. Silakan. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya berjudul Moi Indi Cita Rasa Kelas Soekarno dan Soejoyono. Topik Moi Indi atau pemandangan alam menurut saya adalah topik yang paling menarik untuk dibahas, karena topik itu menjadi awal lahirnya seni pop Indonesia modern. Persoalan Moi Indi ini menjadi persoalan penting bagi saya karena dalam banyak kehidupan itu Moi Indi ini hadir, warisannya ada atau warisannya sampai kini. Nah, seperti kita ketahui di kota-kota besar, lukisan Moi Indi ini banyak sekali dijajakan gitu di pinggir jalan dan terus hidup sampai sekarang gitu. Persoalan lukisan pemandangan ini kemudian menjadi suatu topik yang menarik juga karena Galeri Nasional memberikan spesial preferensi kepada lukisan pemandangan alam dan memberikan koleksi khususnya gitu di Galeri Nasional gitu. Dan ketika kita sekolah dulu dari SD, soalnya pelajaran menggambar itu menggambar gunung gitu, pemandangan alam gitu. Nah, jadi ada apa sebenarnya dengan lukisan pemandangan alam ini gitu? Nah, 14 tahun yang lalu, kurang lebih 13 tahun yang lalu, ada sebuah tulisan yang sangat menarik gitu, dari Ong Hak Ham, itu tentang Moi Indi gitu. Jadi di tulisan itu dipertanyakan mengapa itu walaupun lukisan Moi Indi itu warisannya ada sampai kini gitu. Selain di Cilacap pada musim hujan, yaitu pada bulan November tahun 1972. Aktivitasnya ini mempunyai kecenderungan yang hampir sama dengan saya, yaitu poligamis. Masih senang melukis tetapi juga menulis. Lagi pula yang ditulis sastra dan budaya. Nah, ini sudah agak berbeda. Mas Dito Waluyo juga penggiat Galeri Gudeg Tangerang. Oh, di Tangerang ada gudeg. Yang akan disampaikan adalah juga persoalan sejarah. Bagaimana di Banten, ya, spasial Banten, dan pada waktu tertentu tentu saja sangat identik dengan Agus Jaya dan Putu Jaya, dan bagaimana kemudian konstelasi Banten itu pada masa kini yang di dalamnya ada perupa-perupa urban. Oleh karena itu Banten, Agus Jaya dan Putu Jaya dan perupa urban akan disampaikan oleh Mas Dito Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Galeri Nasional yang telah memperkenalkan
kebanggaan kita semua. Dan sebelumnya saya juga minta maaf untuk kepada semua peserta yang di sini. Di situ ada kesalahan juga. Penitikan dan ucapan itu lebih cepat pemikiran ternyata. Di situ tertulis Toto Jaya ya, sebenarnya ya benar adalah Toto Jaya. Jadi mestinya itu T-nya itu ada di tengah, O-nya ada di depan. Tapi terlalu cepat antara berpikir dan tangan itu tidak seimbang. Akhirnya cepat seperti itu ada kesalahan. Kita akan masuk langsung ke makalah. Banten, Agus Jaya dan Toto Jaya dan berupa urban. Setelah Banten menjadi provinsi yang ke-30, lepas dari Jawa Barat, Banten adalah salah satu wilayah strategis di sepanjang Pulau Jawa ini. Dan pada masa kerajaan, Banten adalah merupakan daerah yang sangat strategis dari segi ekonomi, geografis, dan sosial budaya. Karena pada zaman itu juga dalam sejarahnya dituliskan Banten merupakan salah satu bandar terbesar di Asia dan menjadi persaingan hebat pada waktu itu dengan Batavia. Dan di sana juga berkumpulnya para pedagang-pedagang dan para saudagar dan para penyebar agama itu kumpul di sana semua untuk saling bertukar dan saling menyebarkan agama pada waktu itu. Dan dalam sisa-sisa kejayaan Banten dulu, Banten dulu zaman kerajaan dan zaman sebelum kerajaan dan sekarang masih ada sisa-sisa itu dari artefak prasejarah dari sejarahnya. Mungkin kalau kita bisa bergantung ke sana, kita akan melihat artefak prasejarah dan sejarah ini. Dan memang kita tidak kebetulan tidak bisa membawakan gambar-gambar itu yang tidak bisa bahasa. Bagaimana seni rupa Banten itu pada sebelum Agus Jaya dan Toto Jaya. Seni rupa Banten memang tidak seperti wilayah-wilayah di Bali atau di Jogja atau di Bali. Karena seni rupa di Banten memang tidak pernah diperbincangkan atau menjadi bahan diskusi bagi para perupa Banten maupun para perupa nasional, apalagi lebih ke nasionalnya. Seni rupa Banten seolah-olah memang tidak ada. Tapi setelah kita pelajari, ternyata Banten juga mempunyai rupa-rupa besar, di antaranya Agus Jaya dan Toto Jaya. Merupakan rupa yang pertama kali dia memasuki gelanggang nasional dan memasuki gelanggang internasional. Setelah perupa Banten ini memasuki gelanggang internasional dan nasional, dia naik ke atas pentas, dia bisa memimpin bersama Jaya, dia bergabung dengan Sujoyono dan Avandi dengan Persagi. Ini merupakan sebuah sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja untuk sejarah seni rupa Banten. Dan kemudian pasca Agus Jaya dan Toto Jaya, ini kita tidak mendapatkan generasi penerus Toto Jaya dan Toto setelah sekian tahun Toto Jaya dan Agus Jaya meninggal. Ini tidak ada kabar rupa-rupa baru. Dan setelah pada tahun 90-an itu kita baru mengenal generasi rupa baru.